bagi seorang muslim yang belajar Al-Quran dengan sanad yang jelas dan benar, pasti juga masuk cakupan man ro'ani au ro'a man ro'ani. Tulisan alif lam mim dibaca ya seperti musammiyatil huruf, ya dibaca alif lam mim seperti awal surat Al-Baqarah. Tapi di ayat lain tulisannya sama, alif lam mim dibaca alam taro kaifa alam nasroh, kan sama hurufnya. Dan berbahagialah bagi siapa saja yang melihat orang yang pernah melihat aku, wa amanabi, dan dia beriman padaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis yang menjelaskan tentang fadilah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah serta keutamaan yang kalau dipikir secara kasat mata menjadi satu hal yang mungkin jadi topik perdebatan yang tidak akan kunjung pernah bisa selesai. Intinya kemarin hadis-hadis model seperti ini adalah hadis yang hanya bisa difaham oleh mereka, oleh orang-orang, atau oleh siapa saja yang meyakini tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tamassun naru musliman ro'ani au ro'a man ro'ani. Ini sabda Rasulullah. Tidak akan tersentuh api neraka seorang muslim ro'ani, dia melihat aku, au ro'a man ro'ani, atau melihat orang yang telah melihat aku. Kata musliman di sini sekaligus menjadi penjelas bahwa meskipun melihat Rasulullah, kalau bukan seorang muslim tentu tidak berlaku. Atau muslim mungkin, tapi su'ul adab kepada Rasulullah. Maka di sini dikatakan la tamassun naru musliman ro'ani au ro'a man ro'ani. Faru'iyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau fil manami, meskipun di dalam mimpi. Nah, ini. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Meskipun melihat Rasulullah dalam mimpi, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan meskipun sekedar dalam mimpi. Tunji sohibaha minan nar yaumal qiyamati. Bisa melihat Rasulullah meskipun dalam mimpi itu tunji sohibaha, maka akan menyelamatkan orang yang bertemu dengan Rasulullah meskipun dalam mimpi, minan nari, diselamatkan dari api neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin seyakin-yakinnya, namanya Ikhwan Tijani itu pasti sudah mendapatkan kemuliaan ini. Kita adalah murid yang sangat memuliakan guru-guru kita. Kita yakin
guru kita itu pasti melihat gurunya. Gurunya guru kita pasti melihat gurunya. Terus seperti itu sampai pada Rasulullah. Kita mengaji Al-Quran umpamanya. Kita ngaji Al-Quran itu juga menandakan kita sudah masuk dalam cakupan melihat orang yang pernah melihat aku, kata Rasulullah. Karena para sahabat itu, mereka bisa baca Al-Quran itu dari Rasulullah. Tentu bagi seorang muslim yang belajar Al-Quran dengan sanad yang jelas dan benar, pasti juga masuk cakupan man ro'ani au ro'a man ro'ani. Dan memang Al-Quran seperti itu. Saya sering mengatakan, tidak ada namanya belajar Al-Quran itu otodidak. Belajar Al-Quran itu harus jelas gurunya. Dikatakan, kemarin kita sudah sampaikan, may yakra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menjaga bacaannya, dia itu kelak bersama dengan as-safaratil kiramil bararah. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kaitannya dengan menjaga bacaan Al-Quran, tentu untuk memahami hadis ini, kita harus flashback. Kita harus kembali di masa-masa awal turunnya Al-Quran, di mana tidak ada titik. Kita tidak bisa membedakan antara ta, ba. Kita sekarang yang non-Arab, itu bisa membedakan ini ta, ini ba, ini ta, karena ada titik. Dulu, saat Islam baru pertama datang, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu seperti itu, yang nggak ada, pokoknya pakai insting itu sudah. Sama Rasulullah tulis ini, ya ditulis. Tanpa ada titik, tanpa ada, yaitu titik dulu, apalagi harokat. Jenengan bisa lihat, di sini nggak ada fotonya Syekh Idris yang bawa surat itu, kan ada. Nah itu bisa dicontoh, itu bisa dilihat surat Rasulullah itu banyak, itu surat Rasulullah kepada Heraklius, kepada para raja-raja pada waktu itu. Nah itu tulisan Al-Quran pada awal-awalnya Arab ya seperti itu, tidak ada titiknya. Yang bisa baca hanya orang Arab. Jadi kalau umpamanya tulisannya hamzah atau alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Nah, kita tidak bisa sembarangan baca. Di satu ketika tulisan alif, lam, mim dibaca ya seperti musammiyatil huruf. Ya dibaca alif, lam, mim seperti awal surat Al-Baqarah. Tapi di ayat lain tulisannya sama, alif, lam, mim dibaca alam taro kaifafa, alam nasroh, kan sama hurufnya. Sama hurufnya. Sama-sama alif, lam, mim. Tapi yang di awal Baqarah Rasulullah menyebutkan alif, lam, mim. Jadi seperti ini baca, jangan dibaca alam. Kemudian alam nasroh, bacanya alam nasroh, jangan dibaca alif, lam, mim, nasroh. Nah ini maksudnya, man yakra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi bacaan kita tentang Al-Quran itu semuanya adalah dari Rasulullah. Tidak sembarangan. Sampai bacaannya saja, hurufnya, harokatnya, itu kita tidak boleh merubah. Dan untuk Al-Quran memang dijaga langsung oleh Allah. Dijaga langsung oleh Allah. Kembali lagi, kita umat Islam punya tradisi ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu sudah masuk cakupan ini. Man ro'ani au ro'a man ro'ani. Makanya ini juga salah satu anjuran kita itu harus
menghormati guru-guru kita. Meskipun guru yang pertama kali ngajarin alif, ba, ta. Karena ternyata guru yang pertama kali ngajarin kita alif, ba, ta itu adalah dia yang menjadi wasilah dari auro'a man ro'ani. Dia yang menyambungkan kita dengan kemuliaan hadis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di situ faru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau fil manam tunji sahibaha minan nar yaumal qiyamah. Wa bilafdin, dan di dalam riwayat hadis lain dengan lafaz yang berbeda, tuba liman ro'ani, berbahagialah, bergembiralah, liman ro'ani, bagi siapa saja ro'ani yang telah melihat aku. Watuba liman ro'a man ro'ani, dan berbahagialah bagi siapa saja yang melihat orang yang pernah melihat aku. Tabi'in tentu tidak bisa melihat Rasulullah karena masanya beda. Tapi tabi'in sudah melihat sahabat. Tabi'in tidak bisa melihat sahabat, apalagi Rasulullah. Tapi tabi'in sudah melihat tabi'in. Terus seperti itu sampai ke kita. Amin. Allahumma amin. Jadi saya sangat yakin sekali panjenengan yang duduk di sini sudah masuk dalam cakupan hadis ini. Kita ini sudah pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah. Kok beda sekali. Kita sudah pernah melihat orang yang sudah pernah melihat, dan tetap saja kata Rasulullah kita disuruh bergembira. Tuba liman ro'ani au ro'a man ro'ani. Itu. Waliman ro'a man ro'ani wa amanabi. Dan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, wa amanabi, dan dia beriman kepadaku. Insya Allah hanya umat Islam yang bisa mengimani para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Untuk umat sebelum kita, mereka tentu berat sekali. Maaf, kita bisa bayangin, umpamanya Rasulullah mengatakan nanti akan ada nabi setelah saya. Ternyata nabinya itu dari kelompok, umpamanya dari orang-orang bangsa kulit hitam. Nabi setelahnya Rasulullah kok kulit hitam. Sedikit banyak pasti ada kekecewaan. Sama dengan Bani Israel. Setelah ratusan bahkan ribuan tahun, nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel, ternyata di akhir zaman setelahnya Nabi Isa, nabinya itu adalah nabi dari bangsa Arab. Orang Arab, katanya Bani Israel itu disebut sebagai Hajariyun. Keturunannya Siti Hajar. Hajariyun itu di stigmanya itu orang Buddha, kelompok Buddha. Masa nabi setelahnya orang-orang mulia Bani Israel ternyata dari orang Arab. Stigma negatif. Maka tidak heran kalau di Barzanji itu dijelaskan angka bil ahbar itu, bahwa dia itu adalah anaknya seorang rabi Yahudi, ulamanya Yahudi. Dia waktu kecil diajarin baca Taurat sama ayahnya. Ayahnya seorang ulama Yahudi. Tapi ada yang dirobek, dimasukkan ke dalam lemari. Nah, setelah ayahnya meninggal, dia sudah besar, dilihat yang dirobek, ternyata keterangan tentang Rasulullah. Itu kan satu bentuk, kalau kita anukan, ya kalau boleh kita bahasakan, mereka nggak terima kalau Nabi terakhir, Nabi akhir zaman itu adalah dari golongan yang mereka sepelekan selama ini. Sampai disembunyikan ada rasisme.
Itu kiainya yang nyembunyiin. Kiai mereka yang nyembunyiin. Bisa dibayangin, apalagi awam, orang-orang awamnya. Ahlu Tauratnya yang mengerti tentang Taurat yang menyembunyikan. Jadi intinya kita adalah orang-orang yang berhak untuk gembira karena kita sudah pernah melihat orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis qala Turmudi, dan di dalam hadis lainnya Imam Turmudi mengatakan haddatsana Yahya, haddatsana telah mengisahkan, menceritakan kepada kami Yahya ibnu Habib. Siapa Yahya bin Habib? Yahya bin Habib ini tabi'in. Haddatsana Musa ibnu Ibrahim. Haddasa menceritakan kepada kami Musa ibnu Ibrahim. Siapa Musa bin Ibrahim? Katsiril Ansori bin Katsiril Ansor. Qala, Musa bin Ibrahim bin Katsiril Ansor berkata, sami'tu, aku mendengar Tolhah bin Khirasin, dari Tolhah bin Khiras, tabi'in juga. Yaqulu sami'tu, Tolhah mengatakan, sami'tu, aku mendengar Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah, yaqul, berkata. Siapa sahabat Jabir bin Abdullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Siapa Rasul? La tamassun naru musliman ro'ani au ro'a man ro'ani. Panjenengan bisa bilang, saya ngaji kitabnya Syekh Salahuddin. Di sana mengatakan bahwa tabi'in Yahya bin Habib bin Arabi diceritakan oleh Musa bin Ibrahim bin Katsir al-Ansori. Dia diceritakan oleh Tolhah bin Khiras. Tolhah bin Khiras mendengar langsung dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir mendengar langsung dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tamassun naru musliman ro'ani au ro'a man ro'ani. Pembahasan ini bahwa kita ini adalah tabi, waduh jauh sekali. Tapi yang jelas kita sudah melihat orang yang sudah pernah melihat Rasulullah. Apalagi umpamanya para pecinta-pecinta duriyah Rasulullah. Duriyah Rasulullah yang hidup sekarang, dia pernah melihat bapaknya. Dia pernah melihat kakeknya. Kakeknya pernah melihat orang tuanya, terus sampai kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan bin Husain pernah melihat bapaknya, pernah melihat ibunya. Bapaknya Hasan bin Husain, yakni Sayyidina Ali, pasti akrab dengan Rasulullah. Ibunya Sayyidah Fatimah pasti menjadi kesayangan Rasulullah. Jadi semuanya jalur itu adalah pandangan cinta, bukan pandangan dengan kebencian. Masuk dalam kategori mendapatkan kemuliaan ini jika melihat dengan penuh kecintaan, bukan karena mencibir. Qala Tolhah. Tolhah ini tabi'in. Mereka yang hidup setelahnya masa sahabat. Tolhah mengatakan, faqad ra'aitu Jabir bin Abdullah. Saya sudah melihat Jabir bin Abdullah. Wa qala Musa, waqad ra'aitu Tolhah. Saya sudah melihat Tolhah. Tolhah sudah melihat Jabir bin Abdullah. Qala Yahya, wa qala li Musa, waqad ra'aitani wa nahnu narjullah. Kemudian kamu juga sudah melihat saya. Saya sudah melihat Musa. Musa sudah melihat Tolhah. Tolhah sudah melihat Jabir bin Abdullah. Dan kalian sudah melihat saya. Jadi sanad pandangan ini, kalian melihat saya melihat ini, saya melihat ini terus. Itu adalah sanad yang musalsal sampai kepada Rasulullah.
Gitu, ini sebagai gambarannya begitu. Wa makna ta'liqu ruwatil hadis huna annal anwar mumtaddatun mutasalsilatun ila Rasulillah. Dan adapun makna dari keterikatan riwayat-riwayat hadis ini, riwayat-riwayat hadis di sini adalah annal anwar, bahwasanya cahaya-cahaya mumtaddatun tersambung, mutasalsilatun beruntun, situ beruntun ila Rasulillah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin mengajak diri saya pribadi dan panjenengan, setelah kita mendengar hadis ini, kita harus berbangga diri. Kita masuk cakupan ini. Saya yakin, sebagaimana saya, panjenengan juga pasti ketika melihat guru kita melihatnya dengan penglihatan cinta, bukan dengan penglihatan kebencian. Guru kita melihat gurunya penuh dengan rasa cinta. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Insya Allah kita ini bukan termasuk silsilah sanad melihat Rasulullah dari kelompok pembenci Rasulullah. Jadi silsilatun lahabiyatun atau Abu Jahaliyah. Pokoknya kalau kelihatannya alim tapi sedikit-sedikit mau marah, sedikit-sedikit menghina, wah ini sanadnya ini salah ini. Sanadnya bukan kepada sahabat pencinta Rasulullah, tapi kepada pembenci Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.